Komunikasi aktif merupakan sebuah teknik komunikasi di mana seseorang dapat menyampaikan pendapat secara luas tetap menyinggung orang tentu baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi ekstentif paling dilakukan untuk menyeluruhkan perasaan atau pendapat pribadi kepada orang lain secara tidak baik dan tetap beretika. Perbedaannya yaitu komunikasi pasif merupakan komunikasi yang dilakukan cenderung memilih diam atau mengiyakan. Komunikasi agresif yaitu menggunakan intimidasi dan kontrol terhadap orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Orang dengan tipe ini kurang dihormati dan cenderung menyakiti orang lain. Orang dengan gaya komunikasi ini tidak menggunakan perasaannya dan kurang berempati terhadap orang lain. Komunikasi asertif merupakan komunikasi yang efektif sebab dalam komunikasi ini tidak ada pihak yang dirugikan maupun disakiti. Contoh komunikasi pasif yaitu misalkan Anda disodori kopi oleh seseorang yang ternyata tidak sesuai dengan selera Anda, tapi Anda memilih diam saja dan pura-pura tidak ada apa-apa. Contoh komunikasi agresif yaitu seseorang pergi untuk membeli dan menyadari bahwa penjual telah memberikan kembaliannya dengan buruk, pengembalian uang lebih sedikit dari yang seharusnya. Contoh komunikasi asertif, pekerjaan A sedang menumpuk, tetapi ada rekan kerja seniornya yang meminta tolong untuk mengerjakan suatu tugas tambahan, padahal tugas itu sebenarnya bukan tanggung jawab si A. Sikap asertif adalah jika A menolak permintaan tolong itu dengan sopan dan tenang, A juga akan menyatakan dengan jujur bahwa ia tidak bisa membantu karena dirinya juga sedang banyak pekerjaan. Menjadi pribadi yang asertif tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk dengan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Tips penerapan asertif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, berani menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hargai orang lain. Yang keempat, hindari merasa bersalah. Yang kelima, tetap tenang dalam berbicara. Yang keenam, jadikan lawan bicara sebagai teman. Yang ketujuh, belajar dari orang lain. Yang kedelapan, selalu bersabar. Minka akan memberikan contoh saat melakukan komunikasi asertif dalam organisasi apabila dalam suatu rapat terdapat perbedaan pendapat. Itulah saat yang tepat kalian menerapkan komunikasi ini. Kalian harus menggunakan tata bahasa dan pemilihan kata yang tepat. Selain itu, nada dan intonasinya juga harus tepat. Contohnya, terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh Adam. Sangat bagus, tetapi mohon maaf saya tidak setuju dengan pendapat tersebut karena nantinya akan berpotensi merugikan organisasi. Berikan pendapat menurut saya yang berkomentar. Dalam contoh kasus yang kedua, dalam contoh kasus di dalam komunikasi asertif seperti pertemanan antara teman yang selalu berangkat ke kampus bareng atau bisa dibilang nebeng dengan teman. Contohnya, Andi menjemput Tony untuk ke kampus bareng. Mereka sebelumnya sudah janjian untuk bareng ke kampus, tapi pada saat jalan Andi bicara ke Tony, "Ton, kamu tambahin aku buat beli bensin dong. Masa iya kamu gak mau nambahin buat beli bensin?" Sebenarnya Andi bicara seperti itu supaya bagaimana Tony tidak tersinggung dengan kata-kata Andi. Apalagi selama di perjalanan Tony terbilang ngeselin. Cuman Andi tidak ingin omongan dia membuat Tony tersinggung atau sakit hati.